Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Dan selamat datang kembali lagi di Reborn Sundanime Channel. Seperti yang kalian tahu, bahwa anime Muscle Magic and Muscle Season 2 sudah berakhir pada episode 12, di mana di episode tersebut Mas diceritakan berhasil lulus ujian semester pada pelajaran selain ujian fisik berkat bantuan dari teman-temannya. Nah, mungkin sebagian banyak dari kalian ngerasa penasaran bagaimana sih kisah Mas Barendad selanjutnya. Jadi di sini aku bakal bahas lanjutan cerita Mas dan kawan-kawan setelah anime season 2 berakhir. Untuk itu, tonton video ini sampai habis ya. Oke guys, di awal cerita Muscle Magic and Muscle manga chapter 75, diperlihatkan Dot, Lance, dan Mas mendatangi gedung biro sihir. Dikatakan setelah campur tangan dari Innocent Zero, diputuskanlah jika ketiga penyihir yang berasal dari asrama Adler tersebut akan lanjut ke ujian akhir. Nah di sana, kedatangan tiga sekawan tersebut langsung disambut oleh sang kepala Akademi Sihir Eastern yaitu Wahlberg. Si kakek tua ini memberitahu ketiga anak didiknya bahwa sebelum melanjutkan ke ujian akhir, Dot, Lance, dan Mas masing-masing akan diinterview oleh salah satu dari visioner suci. Jika mereka merasa kau tak layak, maka baik Lance, Dot, maupun Mas tak bisa lanjut. Nah, singkat cerita, akhirnya giliran Mas lah yang akan diinterview. Dan kebetulan, yang akan jadi pengujinya adalah makhluk kerdil yang memiliki nomor 008 pada bagian dahinya. Nama dari makhluk ini sendiri adalah Servan Bes. Kemudian, makhluk yang kelihatan imut tersebut meminta Mas untuk mengikutinya. Sembari berjalan, si 008 ini mengatakan kalau dirinya sudah mendengar rumor soal Mas yang tak memiliki sihir. Dia turut bersimpati lantaran membayangkan bagaimana sulitnya kekejaman yang telah Mas alami. Dengan muka datar, Mas hanya berkata itu tidak terlalu buruk. Namun pada saat mereka memasuki lorong yang panjang, Servan Bes yang tadi mengungkapkan turut bersimpati kepada Mas tiba-tiba saja berubah wujud menjadi serigala besar lantaran merasa sikap Mas itu menyebalkan. Setelah itu, makhluk ini pun mencoba menyerang Mas berulang kali menggunakan kuku-kuku panjangnya. Merasa kalau dirinya tak sengaja membuat Servan Bes itu marah, Mas sontak hanya mencoba menghindari setiap serangan yang makhluk ini arahkan padanya. Melihat hal tersebut, Servan Bes mengatakan apa yang ia lakukan tak ada hubungannya dengan kata-katanya. Dan sebenarnya, dirinya diperintahkan untuk memusnahkan Mas. Sembari menyerang, makhluk ini juga memberitahu tentang apa itu Servan Bes. Dengan detail, ia mengatakan kalau mereka telah dikutuk hingga tak bisa melukai masternya. Jadi, mereka mematuhi masternya dengan bayaran kekuatan yang sangat besar. Dan selanjutnya, ia pun meminta Mas yang tak bisa memakai sihir agar keluar dari ujian ini. Kemudian di panel selanjutnya, diperlihatkan Mas menantang Servan Bes itu untuk maju menyerang. Yang tak disangka, ketika makhluk itu menyerang, Mas justru sama sekali tak menghindar dan malah membiarkan tubuhnya terkena serangan. Diungkapkanlah, alasan Mas melakukan hal itu lantaran ia merasa sadar kalau serigala tersebut melakukan ini bukan karena keinginannya sendiri. Dan juga mengenai kutukan dan mematuhi perintah agak mengganggunya. Andaikan jika serigala itu adalah Mas dan dirinya diperintahkan untuk bertarung, Mas pasti tak ingin harus melakukannya. Setelah Mas mengatakan hal tersebut, dalam hatinya makhluk ini pun membandingkan perlakuan yang Mas lakukan dan yang selama ini ia terima sebagai budak sangatlah jauh berbeda. Karena Mas baik padanya, untuk itu Servan Bes ini pun memutuskan kembali ke wujud semula. Namun tak lama berselang, Servan Bes yang sudah mengurungkan niat membunuhnya, tiba-tiba diserang oleh seseorang yang tak lain adalah Ortermed sang visioner suci. Rupanya, Ortermed lah yang memerintahkan makhluk kerdil ini untuk menyingkirkan Mas dari ujian. Dengan penuh rasa takut, makhluk kerdil ini pun mencoba meminta maaf kepada Orter. Hebatnya, walau Mas sudah diserang, justru dialah yang pasang badan untuk melindungi Servan Bes tersebut. Akan tetapi, Servan Bes ini memperingatkan Mas kalau dia bukanlah tandingan bagi Master Orter.
Ia pun menceritakan bahwa beberapa tahun lalu saat makhluk bernama Majin yang merupakan spesies dengan kekuatan luar biasa itu menyerang, hingga bahkan seorang visioner suci sekalipun akan kewalahan. Itu dikarenakan besarnya energi kekuatan sihir yang dimiliki oleh Majin. Penyihir manusia kelas tertinggi memiliki energi yang sama dengan Majin biasa. Pasukan keamanan beliau sihir terdiri dari yang terbaik dan bahkan mereka sekalipun kewalahan. Akan tetapi tidak bagi Master Order. Beliau dan pasukan bantuan berhasil membereskan mereka semua. Lebih hebatnya lagi, Master Order sendiri telah berhasil mengalahkan 6 Majin. Dikatakan sang visioner suci tersebut memiliki bakat untuk naik di atas semua orang di dunia sihir ini. Lalu, Order pun berkata bahwa dirinya tak bisa menerima Mas. Hanya butuh satu pengecualian saja untuk menghancurkan sistem. Mas mendapatkan dukungan dari Wahlberg dan yang lain untuk kekuatan yang Mas tunjukkan melawan Innocent Zero. Akan tetapi, Order tak membutuhkan Mas. Dia menganggap dirinya sendiri saja sudahlah cukup. Lanjut ke chapter berikutnya, di mana kali ini diperlihatkan Order memberi pesyawar kepada Mas bahwa dirinya hanya butuh waktu 3 menit untuk mengalahkannya. Dan setelah itu, tanpa banyak basa-basi lagi, Order langsung menyerang Mas menggunakan sihir pasir. Di awal pertempuran melawan sang visioner suci, Mas nampak dipaksa terlebih dahulu untuk menghindar dan memperhitungkan sejauh mana kekuatan yang dimiliki oleh lawannya. Sepanjang ia diserang, Mas melihat pasir yang dikendalikan oleh Order memiliki banyak sekali keserbagunaan. Mulai dari bisa menjadi padat sehingga pasir itu dapat melubangi lantai dengan ukuran besar, memotong baja hingga mampu menghancurkan batu. Lalu, pasir ini pula memiliki kelenturan yang artinya arahnya sama sekali tak bisa diprediksi sehingga itu membuatnya hampir mustahil untuk dihindari. Namun walau begitu, fisik Mas membuat hal yang mustahil jadi mungkin. Serat ototnya yang telah ditekan hingga sangat padat berubah menjadi seperti perbaja yang ditekan kuat dan mampu mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan otot dasarnya adalah pengukur kekuatan jika misalnya seseorang punya tarikan sebesar 440 kilo, pukulan mereka kira-kira akan 2 hingga 3 ton. Dengan hal tersebut, Mas percaya diri ototnya memang sudah pernah melampaui kekuatan sihir, dan kali ini ototnya akan mengalahkan sihir lagi. Akan tetapi, itu pun jika dia tidak melawan Ortermed. Sang visioner suci pun berkata kalau Mas adalah keanehan. Menyingkirkannya dari masyarakat akan menguntungkan pihak mayoritas. Menurutnya, Mas mungkin telah diakui oleh sekolah, tapi jangan harap hal yang sama dari dunia. Baginya, diskriminasi hanyalah salah satu jalan bagi yang terkuat untuk bertahan. Dan Mas ada di sisi sejarah yang salah meminta pihak mayoritas untuk memalingkan pandangan. Sembari menyerang makhluk kerdil yang ada di belakang Mas, Order pun memberitahu Mas kalau makhluk tersebut dianggap sebagai budak karena dia ada untuk membuat hidup jadi lebih mudah. Namun saat seekor servan best tak memenuhi tugasnya, dia harus dihukum karena itu sudah aturannya. Kemudian di panel berikutnya, diperlihatkan Ortermed pun memanfaatkan servan base miliknya sebagai alat untuk melukai Mas. Orter pun mengancam untuk setiap serangan yang Mas hindari, maka makhluk kecil tersebut akan menderita sebagai gantinya. Diibaratkan, ini hanyalah contoh bagaimana kata-kata dan tindakan bodoh Mas itu mempengaruhi orang lain. Dan juga, keberadaannya hanya akan membawa kerugian. Mendengar pernyataan tersebut, makhluk kecil yang sedang disandra oleh Orter pun teringat kembali akan ucapan dari Mas yang memperlakukannya begitu layak sebagai makhluk hidup. Sembari menahan kesakitan, ia pun berkata kepada Mas kalau dirinya akan baik-baik saja. Setelah itu, Order pun memulai kembali menyerang Mas menggunakan sihir pasir yang telah ia padatkan. Lantaran ancaman yang sebelumnya telah Order lontarkan, sepertinya mau tak mau Mas pun memutuskan untuk tidak menghindari serangan tersebut. Bahkan, berulang kali ia rela tubuhnya bertubi-tubi dihantam oleh sihir pasir sang visioner suci. Dan ketika Order telah memahami besar kekuatan Mas dari kontak sebelumnya, ia pun kemudian meningkatkan kecepatan dan berat pasirnya karena ia beranggapan walau sekuat apapun Mas, dia tetap hanyalah manusia biasa.
Nah, pada serangan tersebut, diperlihatkan tubuh Mas pun menghilang dan hanya menyisakan sepatu dan sedikit darah. Walau berhasil menyingkirkan orang yang ia benci, tapi Orter merasa ada yang janggal karena cuma ada sepatu dan sedikit darahnya yang tersisa. Rupanya, kecurigaan Orter memang tidak salah, karena tubuh Mas memang tidak hancur tapi melainkan sedang memeluk tiang besar yang berada tepat di belakang Orter. Nah, berdasarkan dari penglihatan Serpan Base, tepat saat Orter melakukan serangan tadi, Mas memakai kecepatan instan yang hampir mustahil melepas bajunya dengan kecepatan kilat. Jubah seragam yang dipakainya hampir tak menyadarinya dan itu mungkin sebabnya jubah itu pun masih berbentuk manusia. Dan di panel akhir, diperlihatkan Mas berhasil menyarankan serangan tepat ke kepala Orter menggunakan tendangan. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke guys, demikianlah pembahasan alur cerita Muscle Magic and Muscle manga chapter 75 sampai 76. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.